Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 akan melanjutkan materi mengenai irisan kerucut yang berbentuk elips dan hiperbola. Materi ini kami sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika Geometri dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Lovis Yolanda, Dewi Badriah, dan Ayu Mira. Elips. Jika kita memiliki sebuah kerucut, lalu kita iris pada bagian tersebut, maka kita akan menghasilkan bidang pada gambar di samping, atau yang disebut dengan elips. Nah, elips ini merupakan kurva tertutup yang memiliki dua titik fokus, sumbu mayor dan sumbu minor. Dalam gambar ini, fokus elips adalah F1 dan F2. Dalam elips, jika kita menentukan beberapa titik sembarang pada kurva, maka jumlah jarak titik tersebut ke fokus 1 dan fokus 2 akan bernilai sama. Perhatikan titik P dan titik Q. Jarak A ditambah B harus sama dengan jarak C ditambah D. Lalu apa yang terjadi bila kedua titik fokus elips berhimpitan? Ya, elips akan menjadi lingkaran. Dengan kata lain, lingkaran juga merupakan elips, namun titik fokusnya saling berhimpit. Selanjutnya, ada unsur-unsur elips. Selanjutnya, misalkan kita mempunyai gambar elips yang berbentuk vertikal. Yang pertama, ada titik pusat. Titik pusat pada elips di samping berada pada titik 0,0. Selanjutnya ada titik puncak, di mana pada gambar di samping titik puncak elipsnya berada pada 0,A dan 0,-A. Bisa dilihat pada gambar di samping. Lalu ada fokus elips yang ditandai dengan garis berwarna merah muda yang pada gambar, di mana F1 terletak di 0,C dan F2 terletak di 0,-C. Direktris. Direktris adalah garis arah yang berada di luar elips. Pada gambar di samping ditunjukkan pada garis berwarna merah. Selanjutnya ada sumbu mayor. Sumbu mayor adalah sumbu yang melalui titik fokus F1 dan F2. Dalam gambar ditandai dengan garis berwarna hijau. Sumbu minor. Sumbu minor itu sumbu yang melalui titik pusat dan tegak lurus terhadap sumbu mayor. Sumbu minor itu disebut juga sumbu yang terpendek, ditandai dengan garis berwarna hitam. Yang terakhir ada latus rectum. Latus rectum ini garisnya melalui titik fokus F1 dan F2 yang tegak lurus pada sumbu mayor. Dan pada gambar ditandai pada garis berwarna merah muda. Untuk melukis elips dari suatu persamaan, yang pertama, membentuk persamaan yang diketahui menjadi bentuk persamaan umum elips. Yang kedua, menentukan titik pusat dan panjang sumbunya. Nah, sumbu yang panjang adalah sumbu mayor dan sumbu yang pendek adalah sumbu minor. Jika kita terapkan dalam gambar, maka pada garis ungu itu adalah sumbu mayor dan garis merah adalah sumbu minor. Nah, titiknya berada pada titik A. Selanjutnya, persamaan pada elips. Untuk persamaan pada elips yang berpusat di titik 0,0 dengan sumbu mayor sejajar dengan sumbu X, memiliki persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan yang sumbu mayornya sejajar dengan sumbu Y memiliki persamaan X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Dan untuk persamaan elips yang berpusat di P, Q dengan sumbu mayor sejajar dengan sumbu X memiliki persamaan dalam kurung X dikurangi P dikuadratkan per A kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurangi Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan untuk yang sumbu mayornya sejajar dengan sumbu Y memiliki persamaan dalam kurung X dikurangi P dikuadratkan per B kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurangi Q dikuadratkan per A kuadrat sama dengan 1.
Nah, selanjutnya rumus-rumus garis singgung elips. Yang pertama, pada elips horizontal yang berpusat di 0,0, rumusnya yaitu X dikali X1 per A kuadrat ditambah Y dikali Y1 per B kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, pada elips vertikal yang berpusat di 0,0, rumusnya yaitu X dikali X1 per B kuadrat ditambah Y dikali Y1 per A kuadrat sama dengan 1. Yang ketiga, pada elips horizontal yang berpusat pada P, Q, rumusnya yaitu dalam kurung X dikurangi P dikali dalam kurung Y dikurangi Q per A kuadrat ditambah dalam kurung X dikurangi P dikali dalam kurung Y dikurangi Q per B kuadrat sama dengan 1. Dan yang keempat, pada elips vertikal yang berpusat di P, Q memiliki rumus dalam kurung X dikurangi P dikali Y dikurangi Q per B kuadrat ditambah dalam kurung X dikurangi P dikali dalam kurung Y dikurangi Q per A kuadrat sama dengan 1. Kemudian rumus garis singgung elips dengan gradien. Yang pertama, elips horizontal pada pusat 0,0 yang memiliki rumus Y sama dengan M dikali X kurang lebih akar A kuadrat dikali M kuadrat ditambah B kuadrat. Yang kedua, elips vertikal yang berpusat pada 0,0 yang memiliki rumus Y sama dengan M dikali X kurang lebih akar B kuadrat dikali M kuadrat ditambah A kuadrat. Yang ketiga, elips horizontal yang berpusat pada P, Q yang rumusnya Y dikurangi Q sama dengan M dikali X dikurangi P kurang lebih akar A kuadrat dikali M kuadrat ditambah B kuadrat. Dan yang keempat, pada elips vertikal yang berpusat pada P, Q yang memiliki rumus Y dikurangi Q sama dengan M dikali X dikurangi P kurang lebih akar B kuadrat dikali M kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, untuk mengetahui dan mencari indikator atau unsur-unsur pada elips bisa dilihat pada tabel ini. Pengaplikasian elips. Coba perhatikan gambar tersebut. Di gambar terdapat seorang perempuan yang sedang melakukan pemeriksaan. Apa sih alat tersebut? Alat tersebut disebut lithotripter. Lithotripter merupakan suatu prosedur medis yang dilakukan untuk menghancurkan batu di saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut ultrasonik, sehingga pecahannya dapat dengan mudah lolos dari tubuh. Lithotripter berbentuk setengah elips 3 dimensi. Pengaplikasian sifat-sifat dari titik fokus elips digunakan untuk mengumpulkan gelombang ultrasonik pada satu titik fokus untuk dikirimkan ke batu ginjal yang terletak di titik fokus lainnya. Nah, di sini terdapat pertanyaan. Jika lithotripter tersebut memiliki panjang 16 cm dan berjari-jari 10 cm, seberapa jauh dari titik puncak seharusnya batu ginjal tersebut diposisikan agar diperoleh hasil yang maksimal? Sekarang kita bahas soal tadi. Nah, dari soal kita dapatkan panjang sumbu semi mayornya adalah 16, sehingga Q kuadratnya itu 16 kuadrat, yaitu 16 kuadrat 256, dan panjang sumbu semi minornya yaitu 10, sehingga P kuadratnya yaitu 100. Dengan menggunakan persamaan fokus kita peroleh
F kuadrat sama dengan mutlak P kuadrat dikurangi Q kuadrat, sehingga mutlak 100 dikurangi 256 menghasilkan 156. Nah, kemudian diakarkan sehingga hasilnya 12,49 atau min 12,49, sehingga jarak titik puncak dengan titik fokus di mana batu ginjal diposisikan dapat ditentukan sebagai berikut. D sama dengan Q ditambah F sehingga 16 ditambah 12,49 menghasilkan 28,49. Jadi, agar diperoleh hasil yang maksimal, batu ginjal tersebut seharusnya terletak pada jarak 28,49 dari titik puncak lithotripter. Hiperbola. Jika kita memiliki kerucut lalu kita iris pada bagian tersebut, maka kita akan menghasilkan sebuah hiperbola. Hiperbola adalah himpunan titik-titik pada bidang datar yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Titik tertentu itu disebut titik fokus. Coba perhatikan gambar tersebut. Misalkan F dan G adalah titik fokus hiperbola yang jaraknya 2C, sedangkan selisih jaraknya terhadap fokus adalah 2A, yang dimana 2C lebih besar dari 2A lebih besar dari 0. Titik O yaitu merupakan pusat dari hiperbola. Nah, titik F min C, 0 dan titik G C, 0 disebut titik fokus hiperbola. Titik A min A, 0 dan titik B A, 0 disebut titik puncak hiperbola. Garis AB pada sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu simetrik. Sumbu X disebut sumbu nyata dan sumbu Y disebut sumbu imajiner. Dengan C per A disebut eksentrisitas hiperbola. Cara melukis hiperbola. Yang pertama, buatlah lingkaran yang pusatnya di F dan jari-jarinya P, yang mana P lebih besar dari C kurangi A. Yang kedua, buatlah lingkaran yang pusatnya di G dan jari-jarinya di 2A plus P. Dan yang ketiga, lingkaran 1 dan lingkaran 2 berpotongan di Q. Titik Q adalah salah satu titik pada hiperbola. Yang keempat, buatlah lingkaran yang pusatnya di G dan jari-jarinya K, yang mana K lebih besar dari C dikurangi A. Yang kelima, buatlah lingkaran yang berpusat di F dan jari-jarinya 2A ditambah K. Yang keenam, lingkaran 4 dan 5 berpotongan di P, sehingga titik P, X, Y adalah salah satu titik pada hiperbola. Dan yang ketujuh, dengan mengambil beberapa harga F dan K akan diperoleh beberapa titik lain yang terletak pada hiperbola dengan menghubungkan titik-titik lewat sebuah kurva yang mulus. Terdapat hiperbola yang diminta. Unsur-unsur hiperbola. Hiperbola ada yang memiliki pusat di titik 0,0 dan ada yang memiliki pusat di titik P, Q. Hiperbola ada yang berbentuk horizontal dan ada juga yang berbentuk vertikal. Bentuk umum persamaannya berbeda-beda di setiap bentuknya, mau horizontal ataupun vertikal. Berikut gambar dan bentuk umum persamaan hiperbola. Pertama, kita akan membahas mengenai hiperbola horizontal dengan pusat O 0,0. Berikut gambarnya. Indikator yang pertama adalah pusatnya itu di titik 0,0. Lalu, puncak hiperbola horizontal tersebut yaitu adalah plus minus A
0, atau A1-nya A,0 dan A2-nya negatif A,0. Persamaan hiperbolanya X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sumbu utama hiperbola tersebut ada di sumbu X dan sumbu sekawannya yaitu sumbu Y. Nilai C-nya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Titik fokusnya yaitu plus minus C, 0 atau C,0 dan negatif C,0. Persamaan garis asimptotnya Y sama dengan plus minus B per AX atau Y sama dengan B per AX dan Y sama dengan negatif B per AX. Eksentrisitasnya adalah C per A. Panjang lactus rectumnya mutlak 2B kuadrat per A. Yang kedua, kita akan membahas mengenai hiperbola vertikal dengan pusat O 0,0. Berikut gambar dari hiperbola vertikal tersebut. Pusatnya ada di titik 0,0, lalu puncaknya itu 0, plus minus B. Persamaan hiperbolanya negatif X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sumbu utamanya ada di sumbu Y dan sumbu sekawannya ada di sumbu X. Nilai C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Titik fokusnya itu 0, plus minus C atau 0, C dan 0, negatif C. Persamaan asimptotnya Y sama dengan plus minus B per AX atau Y sama dengan B per AX dan Y sama dengan negatif B per AX. Eksentrisitasnya adalah C per B. Panjang lactus rectumnya mutlak 2A kuadrat per B. Yang ketiga, kita akan membahas hiperbola horizontal dengan pusat P di titik P, Q. Berikut gambar dari hiperbola tersebut. Pusatnya di titik P, Q, lalu puncaknya adalah plus minus A ditambah P, Q. Persamaan hiperbolanya kuadrat dari X min P per A kuadrat dikurang kuadrat dari Y min Q per B kuadrat sama dengan 1. Sumbu utama hiperbola tersebut ada di Y sama dengan Q. Sumbu sekawannya adalah X sama dengan P. Nilai C-nya sama seperti hiperbola sebelumnya, yaitu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Titik fokusnya adalah plus minus C ditambah P, Q. Atau C ditambah P, Q dan negatif C ditambah P, Q. Persamaan garis asimptotnya yang pertama, Y dikurang Q sama dengan B per A dikali X ditambah P. Dan yang kedua, Y dikurang Q sama dengan negatif B per A dikali X ditambah P. Eksentrisitasnya juga tetap sama yaitu C per A. Panjang lactus rectumnya adalah mutlak 2B kuadrat per A. Selanjutnya, yang terakhir adalah hiperbola vertikal dengan pusat P di titik P, Q. Pusatnya yaitu titik P, Q. Puncaknya adalah P, plus minus B ditambah Q. Atau yang pertama P, B ditambah Q dan P, negatif B ditambah Q. Persamaan hiperbolanya adalah negatif kuadrat dari X min P per A kuadrat ditambah kuadrat dari Y min Q per B kuadrat sama dengan 1. Sumbu utama dari hiperbola tersebut adalah X sama dengan P dan sumbu sekawannya yaitu Y sama dengan Q. Nilai C tetap sama yaitu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Titik fokusnya adalah P, negatif plus minus C ditambah Q atau P, C tambah Q dan P, negatif C tambah Q.
Persamaan garis asimptotnya yaitu Y min Q sama dengan B per A dikali X ditambah P, dan Y min Q sama dengan min B per A dikali X tambah P. Eksentrisitasnya adalah C per B. Panjang latus rektumnya adalah mutlak 2A kuadrat per B. Berikut tabel perbedaan dari hiperbola horizontal dengan pusat di titik 0,0 dan hiperbola vertikal dengan pusat di titik 0,0, lalu hiperbola horizontal dengan pusat di titik P, Q dan hiperbola vertikal dengan pusat di titik P, Q. Dapat dilihat perbedaannya dari tabel berikut ya. Lanjut, ini adalah persamaan hiperbolanya. Ada 4 persamaan. Karena hiperbola tersebut tadi ada yang di titik 0,0 dan memiliki perbedaan yaitu di horizontal dan vertikal. Dan yang kedua adalah di titik P, Q. Perbedaannya juga ada hiperbola horizontalnya dan ada hiperbola vertikalnya. Persamaan hiperbola horizontal dengan pusat O di titik 0,0 yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu hiperbola vertikal dengan pusat 0,0 sama dengan min X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Hiperbola horizontal di pusat di titik P, Q, yaitu kuadrat dari X min P per A kuadrat dikurang kuadrat dari Y min Q per B kuadrat sama dengan 1. Dan yang terakhir adalah hiperbola vertikal dengan pusat di titik P, Q, negatif X min P kuadrat per A kuadrat ditambah kuadrat dari Y min Q per B kuadrat sama dengan 1. Yang membedakannya adalah jika hiperbola horizontal baik di titik 0,0 ataupun di titik P, Q, X-nya bernilai positif. Tetapi jika dia hiperbolanya vertikal, Y-nya yang bernilai positif. Lalu kita akan membahas aplikasi hiperbola. Yang pertama adalah pengaplikasiannya menerapkan karakteristik hiperbola pada lintasan dari suatu komet. Soalnya, komet-komet yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi tidak dapat dipengaruhi oleh gravitasi matahari dan akan mengitari matahari dengan lintasan berbentuk hiperbola dengan matahari sebagai salah satu titik fokusnya. Jika lintasan komet yang diilustrasikan oleh gambar di bawah dapat dimodelkan oleh persamaan 2116 X kuadrat dikurang 400 Y kuadrat sama dengan 846.400. Seberapa dekatkah komet tersebut dengan matahari? Anggap satuannya dalam jutaan mil. Nah, ini adalah gambar ilustrasi dari lintasan suatu komet ini. Kita lanjut ke pembahasan. Pada dasarnya, dalam permasalahan ini kita diminta untuk menentukan jarak antara fokus dengan titik puncak hiperbola. Dengan menuliskan persamaan yang diberikan ke dalam bentuk standar, sebagai berikut nih bentuknya, kita samakan dengan bentuk umum. Tadi kan persamaannya adalah 2116 X kuadrat dikurang 400 Y kuadrat sama dengan 846.400. Supaya sama seperti bentuk umum suatu hiperbola, persamaannya berarti ruas kanan dan kiri dibagi 846.400. Maka menghasilkan X kuadrat per 400 dikurang Y kuadrat per 2116 sama dengan 1. Berarti karena bentuk umumnya itu adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka 400-nya kita buat menjadi kuadrat berarti 20 kuadrat dan 2116-nya berarti 46 kuadrat. Sehingga kita peroleh P-nya adalah 20. Itu berasal dari P kuadrat sama dengan 400. Dan Q-nya adalah 46. Itu berasal dari Q kuadrat sama dengan 2116. Dengan menggunakan persamaan fokus untuk menentukan F dan F kuadrat, kita mendapatkan
F kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Berarti 400 ditambah 2116 hasilnya adalah 2516. Maka akar dari 2516 adalah F-nya mendekati negatif 50 atau mendekati 50. Karena P sama dengan 20 dan mutlak F sama dengan 50, maka jarak komet tersebut dengan matahari adalah mutlaknya itu dikurangin P-nya, berarti 50 dikurangin 20, sama dengan 30 juta mil atau sekitar 4,83 kali 10 pangkat 7 km. Yang kedua, kita membahas lokasi dari suatu badai. Nah, ini adalah aplikasinya. 2 orang ahli meteorologi melihat badai dari tempat mereka tinggal. Tempat tinggal 2 orang ahli meteorologi tersebut berjarak 4 km atau 4.000 meter. Ahli meteorologi pertama yang jaraknya lebih jauh dari badai mendengar suara petir 9 detik setelah ahli meteorologi kedua. Jika kecepatan suara 340 meter per second, tentukan persamaan yang dapat memodelkan lokasi dari badai tersebut. Pembahasan, misalkan M1 merupakan ahli meteorologi pertama dan M2 merupakan ahli meteorologi kedua. Karena M1-nya mendengar petirnya 9 detik setelah M2, maka lokasi M1 9 dikali 340. Itu kecepatan suaranya 340. Hasilnya adalah 3060 meter. Lebih jauh dari M1 terhadap lokasi badai. Atau apabila disimbolkan, mutlak M1 kali S dikurang mutlak M2 dikali S sama dengan 3060. Himpunan semua titik S yang sesuai dengan persamaan ini akan membentuk suatu grafik hiperbola. Dan kita akan menggunakan fakta ini untuk membangun suatu persamaan yang memodelkan semua kemungkinan dari lokasi badai tersebut. Selanjutnya, mari kita gambar nih informasi di atas pada koordinat kartesius. Sehingga M1 dan M2-nya terletak pada sumbu X dan pusatnya ini di titik 0,0. Berikut koordinat kartesiusnya. Dengan selisih konstantanya itu kan 3060. Kita mendapatkannya 2P sama dengan 3060. Berarti P-nya sama dengan 1530. Karena jarak antara M1 dan M2 adalah 4000, maka jarak antara pusat dengan M1 atau M2 adalah F sama dengan setengah dikali 4000. Berarti 2000. Dengan menggunakan persamaan fokus, kita mendapatkan rumusnya kan F kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Kita udah tahu nih F-nya berapa. Kita juga udah tahu P-nya berapa. Berarti tinggal kita cari Q-nya berapa. Nah, maka langsung kita masukkan F-nya adalah 2000 kuadrat sama dengan 1530 kuadrat ditambah Q kuadrat. Maka Q kuadratnya adalah 2000 kuadrat dikurang 1530 kuadrat. Maka Q kuadratnya sama dengan 1.659.100. Q-nya mendekati 1288. Sehingga persamaan lokasi dari badai tersebut adalah X kuadrat per 1530 kuadrat dikurang Y kuadrat per 1288 kuadrat sama dengan 1. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai elips dan hiperbola. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Terima kasih.